Kisah 3. Alkisah, ada seorang pria bernama Pramod yang tinggal bersama istrinya. Pramod adalah pria yang baik hati dan polos. Namun, istrinya sering sekali memarahinya. Istrinya akan berkata, "Kamu ini polos sekali dan sial. Lihat orang lain, mereka menghasilkan banyak uang dari bertani. Tapi kamu bahkan tidak dapat satu koin pun." Suatu hari, istrinya memberinya satu koin perunggu dan berkata, "Jangan pulang ke rumah sampai kamu mengubah koin ini menjadi 10 koin perak." Lalu ia mengusir Pramod keluar dari rumah. Pramod tidak tahu harus berbuat apa. Ia terus berjalan hingga tiba di pinggir desa. Di sana, ia melihat seorang ahli nujum sedang duduk di bawah pohon. Pramod berpikir, "Coba kutanyakan apakah aku punya keberuntungan atau tidak." Ia pun menghampiri ahli nujum itu. Ahli nujum itu memandangnya dan berkata, "Aku butuh satu koin perak untuk membaca masa depanmu." Pramod memberinya satu-satunya koin yang ia miliki dan bertanya, "Tolong katakan apakah aku punya keberuntungan?" Ahli nujum itu melihat telapak tangannya dan berkata, "Kamu sangat beruntung. Tapi kamu harus melakukan 3 hal. Pertama, tampar seseorang dengan keras. Kedua, lompat dan tendang seseorang. Ketiga, tendang sebuah kendi air minum dengan kakimu. Jika kamu melakukan 3 tugas ini, keberuntungan akan mengikutimu." Pramod terkejut mendengar perkataan ahli nujum itu. Tapi kemudian ia berpikir, "Jika ini yang diperlukan untuk membuatku beruntung, akan kulakukan." Saat itu juga, ahli nujum itu tiba-tiba berteriak, "Aduh! Ah!" dan memegangi pipinya kesakitan. Pramod melihat itu dan mendapat ide. Kenapa harus mencari orang lain untuk ditampar? Kenapa tidak menampar ahli nujum ini saja? Dengan begitu, aku bisa langsung tahu apakah keberuntunganku mulai bekerja. Ia mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Doakan aku beruntung." Dan plak! Menampar pipi ahli nujum itu dengan keras. Mata ahli nujum itu terbelalak dan 2 giginya copot lalu jatuh ke tangannya. Sambil memegang giginya yang patah, ahli nujum itu tersenyum dan berkata, "Aha, kerjamu bagus sekali. Gigi-gigi jelek ini sudah lama sekali menyusahkanku. Dokter meminta 4.000 koin untuk mencabutnya. Tapi kamu menghilangkan rasa sakitku hanya dengan 1 tamparan. Ambillah koin perak ini sebagai hadiah terima kasih." Kemudian ahli nujum itu berjalan pergi sambil masih memegangi giginya. Pramod terkejut sekaligus senang. "Sepertinya keberuntunganku sudah mulai," pikirnya. Ia memulai dengan koin perunggu dan sekarang punya 1 koin perak. Masih ada 2 tugas lagi. Ia mulai berjalan dan tiba di desa berikutnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria berjalan dengan tongkat. Punggung pria itu bungkuk, dan cara berjalannya terlihat aneh. Pramod tiba-tiba mendapat ide. Tugas kedua dari ahli nujum adalah melompat dan menendang seseorang. Pria ini sudah bungkuk. Mungkin jika aku menendangnya, keberuntunganku akan semakin besar. Ia berlari ke arah pria itu, melompat dan menendang punggungnya. Pria itu terlempar ke udara dan mendarat dengan suara brrrr di danau terdekat. Pramod dengan cepat berteriak, "Doakan aku beruntung!" Pria itu berdiri di dalam air, terkejut. "Siapa kamu? Kamu menendangku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang terkaya di desa ini. Dan bukan hanya itu, akulah hukum di sini." Kemudian pria itu terdiam. "Tunggu, kenapa aku bisa berdiri tegak?" Ia menyentuh punggungnya dan berdiri tegap. "Punggungku sudah bungkuk selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba lurus kembali?" Dengan gembira, pria itu keluar dari danau dan menghampiri Pramod. "Anak muda, kau telah menyembuhkan sakit punggungku. Aku sudah sangat lama menderita dan sekarang aku merasa bebas. Terimalah 10 koin emas ini sebagai hadiah." Pramod dengan senang hati menerima koin-koin itu dan melanjutkan perjalanannya.
dengan satu tugas tersisa. Pramod bersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Aha, hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Aku mendapatkan 60 koin emas begitu saja. Bahkan jika aku bekerja keras di ladang seumur hidupku, aku tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Aku tidak sabar untuk menunjukkannya kepada istriku dan menceritakan semuanya." Ia terus berjalan sambil mengingat. Masih ada satu tugas lagi. Tugas terakhir yang dikatakan Ali Nujum. Aku harus menyelesaikannya untuk menyempurnakan keberuntunganku. Saat berjalan lebih jauh, ia melihat desa lain di kejauhan. Sekelompok orang telah berkumpul di tengah desa. Mereka sedang mengadakan rapat. Kepala desa berdiri di depan dan berkata, "Aku telah melakukan ritual khusus untuk menghilangkan semua masalah dari desa kita. Aku membawa kendi berisi minuman suci ini untuk semua orang. Silakan minum dan semoga kalian diberkati." Pramod mendengar ini dan berpikir, ini dia, tugas terakhir, menenggang kendi air minum. Semua orang akan minum dari situ. Jika aku menendangnya sekarang, airnya akan tumpah ke tanah. Ayo, selesaikan tugas terakhir ini dan uji keberuntunganku sepenuhnya. Tanpa menunggu, Pramod berlari ke depan dan menendang kendi itu dengan keras. Minuman itu tumpah kemana-mana. Penduduk desa terkejut. Mereka segera menangkap Pramod dan mulai memarahi dan memukulinya. Tetapi kepala desa mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang. "Tunggu, jangan sakiti dia. Dia adalah utusan dari Tuhan." Semua orang terdiam. Kepala desa menuju ke kendi yang pecah itu dan berkata, "Lihat, ada seekor ular di dalam kendi ini. Jika kita meminumnya, kita semua pasti dalam bahaya. Pria ini baru saja menyelamatkan seluruh desa kita." Penduduk desa menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pramod. Kepala desa berkata, "Kau adalah pahlawan sejati. Terimalah 50 koin emas ini sebagai hadiah dari kami semua." Mereka semua memujinya. Pramod mulai berjalan pulang. Hari ini benar-benar hari keberuntungku. Aku mendapatkan 60 koin emas begitu saja. Bahkan jika aku bekerja keras di ladang seumur hidupku, aku tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Aku tidak sabar untuk menunjukkannya kepada istriku dan menceritakan semuanya. Ia tiba di rumah dan menceritakan seluruh kisahnya kepada istrinya. Istrinya mendengarkan dengan seksama dan menjadi sangat bahagia. "Aku mengerti sekarang, kamu memang beruntung," katanya sambil tersenyum. "Tapi tolong berjanji ya, jangan pernah melakukan hal-hal aneh seperti itu lagi." Tapi Pramod berpikir dalam hati, dia sedikit iri dengan keberuntunganku. Dari uang yang didapat, ia menggunakan 10 koin emas untuk membeli tanah pertanian. Ia hidup bahagia bekerja di ladangnya. Hari pun berlalu. Namun suatu hari, Pramod kembali penasaran. Bagaimana jika keberuntunganku masih bekerja? Pikirnya. Aku harus mencoba 3 tugas itu lagi. Tanpa memberitahu istrinya, ia pergi jauh dari rumah untuk menguji keberuntungannya lagi. Saat berjalan, ia melihat seorang guru sedang mengajar sekelompok anak di bawah pohon. Pramod memandang mereka dan berpikir, kenapa menampar orang sembarangan? Jika aku menampar guru ini, para murid juga akan melihat betapa beruntungnya aku. Ia berjalan mendekat secara diam-diam, tersenyum, dan tiba-tiba, plak, menampar guru itu tepat di pipinya. Melihat apa yang baru saja terjadi, semua murid menjadi marah, mulai memukul Pramod habis-habisan. Guru itu berkata, "Biarkan dia, mungkin dia sedang tidak sehat. Dia mungkin gila." Mereka pun berhenti. Pakaian dan badan Pramod sobek-sobek dan pegal ini. Dengan rasa sakit di seluruh tubuh dan kepala tertunduk, ia pelan-pelan berjalan pulang. "Mengapa ini terjadi padaku?" pikirnya. "Apakah semua keberuntunganku telah hilang?" Saat itu ia melihat Ali Nujum yang sama sedang berjalan di jalan. Pramod berlari menghampirinya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingat saya? Saya mengikuti nasihat Anda lagi, tapi kali ini tidak ada yang berhasil. Malah saya dipukuli habis-habisan. Apa yang terjadi dengan keberuntungan saya?" Ali Nujum itu tersenyum dan berkata, "Iya, kamu memang beruntung. Hari itu keberuntungan berpihak padamu, dan kamu mendapat uang dari 3 tugas itu. Dengan uang itu, kamu membeli tanah,
menyimpan beberapa koin dan memulai hidup yang baik. Tapi hari ini kamu jadi serakah. Kamu sudah punya apa yang kamu butuhkan, tapi kamu menginginkan lebih. Itu bukan keberuntungan, tapi keserakahan. Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Mulai sekarang bekerjalah dengan giat. Jika kamu tetap jujur, keberuntungan akan selalu menyertaimu. Pramod mengangguk pelan dan pulang ke rumah. Sejak hari itu, Pramod tidak pernah mencoba 3 tugas itu lagi. Ia hidup dengan damai bersama istrinya, menggarap tanahnya dan bahagia dengan apa yang dimiliki.